Halo calon mahasiswa luar biasa, apakah kamu memiliki semangat untuk membantu, mendengarkan, dan membimbing orang lain? Yuk kenali lebih dekat program studi bimbingan dan konseling FKIP UHAMKA. Di sini, kamu itu akan belajar lebih dari sekedar teori. Kamu akan dibekali keterampilan konseling, wawasan pendidikan, serta nilai-nilai Islami yang akan membentukmu menjadi konselor profesional dan berakhlak mulia. PKU Hamka bukan hanya tempat belajar, tapi juga tempat bertumbuh dan menginspirasi. Bergabunglah bersama kami, jadilah bagian dari generasi konselor yang peduli, tangguh, dan penuh makna. BKU Hamka, langkah awal menjadi konselor hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya adalah Salma Aprilia Zara. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai ujian akhir semester dari mata kuliah Bimbingan dan Konseling Lintas Budaya. Selamat menyaksikan semuanya. Program studi bimbingan dan konseling dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau BKU Hamka secara aktif membekali mahasiswa dengan kepekaan budaya sebagai kompetensi penting dalam menghadapi masyarakat yang multikultural. Konselor tidak hanya dituntut untuk memahami teori dan teknik konseling, namun juga perlu memiliki kemampuan untuk memahami konteks budaya yang melatar belakangi setiap individu. Oleh karena itu, pemahaman terhadap budaya menjadi hal yang krusial karena nilai, norma, dan tradisi budaya sangat mempengaruhi cara individu berpikir, merasakan, dan bertindak. Dalam penelitian ini, saya memilih budaya Bali, khususnya yaitu tari kecak, sebagai fokus kajian. Tari kecak adalah salah satu bentuk kesenian khas Bali yang memiliki daya tarik estetika dan spiritual yang sangat tinggi. Keunikan dari tari kecak terletak pada pertunjukannya yang tidak menggunakan alat musik, melainkan iringan vokal cak 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 dari puluhan hingga ratusan penari pria yang duduk melingkar. Tari ini mengisahkan kisah dari Ramayana yang syarat dengan nilai-nilai moral dan spiritual. Nilai budaya Bali yang tergambar dari pertunjukan ini mencerminkan kebersamaan, spiritualitas, dan identitas lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Tujuan dari mini research ini adalah untuk mengetahui upaya pelestarian tari kecak dalam mempertahankan nilai-nilai budaya di era modernisasi. Penelitian ini sangat penting, mengingat adanya tantangan globalisasi dan komersialisasi yang berpotensi menggerus nilai-nilai asli dari budaya lokal. Dalam hal ini, tari kecak menghadapi dilema antara menjaga kesakralannya dan menyesuaikan diri dengan tuntutan industri pariwisata. Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan meliputi: pertama, kapan dan bagaimana tari kecak ini pertama kali muncul di Bali? Kedua, apa makna dan filosofi di balik gerakan serta suara khas cak-cak dalam tari kecak? Ketiga, dalam konteks apa tari kecak biasanya dipentaskan? Keempat, bagaimana struktur pertunjukan dari tari kecak ini? Kelima, ada dampak globalisasi terhadap pelestarian tari kecak? Keenam, adaptasi apa saja yang terjadi pada tari kecak dalam beberapa dekade terakhir? Ketujuh, apa tantangan terbesar dalam mempertahankan keaslian tari kecak? Dan yang terakhir atau yang kedelapan, bagaimana tari kecak ini menjadi media interaksi dalam budaya? Penelitian ini dilaksanakan pada hari Selasa, 10 Juni 2024 di Anjungan Bali, Taman Mini Indonesia Indah atau TMII, Jakarta. Lokasi ini dipilih karena menjadi salah satu pusat kegiatan budaya Bali yang menampilkan pertunjukan tari kecak secara rutin sekaligus menjadi ruang edukasi budaya bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, peneliti menyaksikan langsung pertunjukan dan melakukan wawancara dengan salah satu penari tari kecak yang sedang melakukan latihan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik wawancara yang mendalam digunakan untuk menggali makna budaya, filosofis, serta tantangan pelestarian dari tari kecak tersendiri. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar tetap terbuka terhadap informasi baru yang muncul saat di lapangan. Selain itu, teknik dokumentasi juga digunakan untuk memperkuat temuan melalui pengumpulan foto dan catatan observasi langsung.
Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh dan kontekstual terhadap eksistensi tari kecak sebagai identitas budaya Bali di tengah modernisasi. Berdasarkan hasil wawancara yang mendalam dan observasi langsung yang telah dilakukan di Anjungan Bali Taman Mini Indonesia Indah, ditemukan bahwa tari kecak ini masih menjadi salah satu ikon budaya Bali yang sangat kuat dalam mempresentasikan nilai-nilai spiritual, seni pertunjukan, dan identitas budaya masyarakat Bali. Pengetahuan yang diperoleh dari narasumber mengungkap bahwa tari kecak ini berakar dari ritual Sangyang, yakni ritual keagamaan yang bertujuan untuk menolak bala dan berkomunikasi dengan roh leluhur. Tarian ini berkembang menjadi bentuk pertunjukan pada tahun 1930-an melalui peran dari Walter Spice dan Wayan Limbak. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa suara khas cak 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 yang dilakukan oleh para penari bukan sekedar iringan musik vokal, tetapi juga simbol kekuatan kolektif, pasukan Kera dalam kisah Ramayana. Gerakan tangan yang digoyangkan di atas kepala melambangkan kobaran api, sedangkan kain poleng yang digunakan para penari mencerminkan filosofi dari Rua Bineda, yaitu keseimbangan antara kebaikan dan keburukan. Struktur pertunjukan dimulai dari pembukaan, pengenalan karakter, hingga klimaks pertarungan antara Rama dan Rahwana. Tari kecak ini biasanya ditampilkan saat matahari terbenam atau malam hari untuk menambah kesan magis serta melibatkan elemen api sebagai bagian dari ritual. Fleksibilitas pertunjukan memungkinkan penyisipan elemen hiburan modern tanpa harus mengganggu momen sakral. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan adanya pergeseran nilai dalam pertunjukan tari kecak akibat pengaruh komersialisasi. Beberapa kelompok seni lebih menonjolkan aspek hiburan untuk menarik wisatawan serta mengorbankan makna spiritual yang terkandung. Generasi muda di Bali, meskipun banyak yang terlibat dalam pertunjukan, cenderung lebih tertarik pada bentuk yang sudah terkomersialisasi dengan pemahaman budaya yang minim. Tantangan terbesar menurut narasumber adalah menjaga nilai filosofis dan keaslian budaya di tengah tuntutan industri pariwisata dan selera pasar global. Untuk itu, berbagai upaya pelestarian telah dilakukan, seperti pelatihan di sanggar, pendidikan seni di sekolah, penyelenggaraan festival budaya, serta pemanfaatan media digital untuk kampanye edukatif tentang nilai dan makna dari tari kecak sendiri. Pembahasan penelitian ini mengacu pada teori budaya dari Kissing Koenjaraningrat, serta pendekatan fungsional struktural Radcliffe Brown. Tari kecak tidak hanya dipahami sebagai produk seni, tetapi juga sebagai bagian dari sistem sosial dan keagamaan masyarakat Bali. Tarian ini memiliki fungsi struktural sebagai penjaga keseimbangan sosial, simbol solidaritas komunitas, dan sarana untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional. Makna simbolik dalam tari kecak mencerminkan nilai kolektif dan spiritual masyarakat Bali. Suara vokal cak 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 menjadi simbol energi kolektif dan spiritualitas, sedangkan struktur melingkar dari para penari melambangkan kesatuan. Penggunaan kain poleng sendiri merupakan manifesti dari nilai dualisme hidup, yaitu baik dan buruk dalam ajaran Hindu Bali. Hal ini sangat sesuai dengan gagasan dari budaya sebagai sistem nilai dan makna yang diinternalisasi melalui simbol dan tindakan yang kolektif. Dalam konteks modern, tari kecak ini mengalami transformasi dari bentuk dan fungsi, mengikuti dinamika pariwisata dan kebutuhan estetika global. Transformasi ini sesuai dengan teori perubahan sosial menurut Bawa Atmaja, di mana budaya mengalami modifikasi akibat interaksi antara kebutuhan lokal dan ekspektasi global. Dalam hal ini, tari kecak ini menjadi seni budaya kreatif yang dimodifikasi untuk konsumsi wisata, namun tetap diupayakan agar tidak kehilangan makna aslinya.
Penelitian terdahulu seperti Dewi Wardani 2023, Ravalena et al. 2024, Putri et al. 2023, dan Nirwan Fauzi 2024 juga menunjukkan bahwa meskipun tari kecak telah mengalami pergeseran dari ritual menjadi hiburan, nilai simbolik dan budaya masih tetap bisa dipertahankan melalui pendekatan edukatif, dokumentasi, dan pelibatan masyarakat lokal. Pembahasan ini menunjukkan bahwa eksistensi dari tari kecak sendiri di era modern tidak bisa dilepaskan dari upaya rekonstruksi nilai budaya dalam bentuk yang bisa diterima oleh masyarakat luas, tanpa kehilangan identitas dan esensinya. Oleh karena itu, pelestarian tari kecak harus melibatkan pendidikan budaya yang mendalam dan regenerasi berbasis nilai-nilai lokal. Penelitian ini menunjukkan bahwa tari kecak tidak hanya memiliki nilai estetika dan spiritual, tetapi juga mengandung pesan-pesan moral dan sosial yang relevan dengan pendekatan bimbingan dan konseling, terutama dalam konteks konseling lintas budaya. Nilai-nilai seperti gotong royong, solidaritas, spiritualitas, kepercayaan kepada Tuhan, dan keseimbangan Ruwa Bineda yang tercermin dalam struktur dan makna tari kecak dapat dimanfaatkan sebagai media reflektif dalam layanan BK. Tari kecak sendiri menjadi contoh konkret bagaimana budaya lokal mampu memperkuat pembentukan karakter, identitas diri, dan ketahanan sosial peserta didik. Pendekatan ini mendukung BK yang kontekstual dan responsif terhadap budaya, sehingga layanan konseling menjadi lebih bermakna dan dekat dengan realitas peserta didik. Layanan konseling di sekolah, khususnya di Bali, dan wilayah dengan keragaman budaya tinggi, perlu dikembangkan dengan memperhatikan nilai-nilai lokal seperti yang terkandung dalam tari kecak. Konseling peka budaya tidak hanya menuntut empati terhadap latar belakang budaya peserta didik, tetapi juga penggunaan simbol dan praktik budaya sebagai bagian dari intervensi. Tari kecak dapat dijadikan alat bantu edukatif dalam sesi konseling, baik dalam bentuk cerita simbolik, ekspresi seni, maupun diskusi nilai, untuk memperkuat kesadaran identitas budaya dan nilai kolektif siswa. Selain itu, pendekatan elektrik dalam BK memungkinkan integrasi nilai-nilai lokal dengan strategi konseling modern untuk menciptakan intervensi yang lebih efektif. Peneliti menyadari adanya keterbatasan dalam menggali secara mendalam persepsi generasi muda Bali terhadap makna spiritual tari kecak di tengah arus modernisasi. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk fokus kepada studi persepsi masyarakat lokal, terutama anak muda, terhadap nilai-nilai sakral dalam tari kecak. Di samping itu, sangat penting untuk mengkaji bentuk-bentuk adaptasi kreatif yang tetap menjaga keaslian budaya, namun mampu menjawab kebutuhan zaman. Pemerintah daerah dan lembaga kebudayaan disarankan untuk memperkuat aspek edukatif dalam pertunjukan tari kecak. Misalnya melalui penjelasan makna dan filosofi sebelum pertunjukan dimulai. Dinas Pariwisata dan komunitas seni juga diharapkan menyusun pedoman pengemasan pertunjukan yang seimbang antara tuntutan pasar dan pelestarian dari nilai spiritual. Terakhir, tari kecak dapat dijadikan bagian dari diplomasi budaya Indonesia melalui festival, dokumenter, dan platform digital internasional, agar seni ini tetap lestari, dikenal di dunia, dan tetap bermakna bagi masyarakat Bali sendiri. Berikut adalah beberapa dokumentasi yang sudah diambil di Anjungan Bali Taman Mini Indonesia Indah. Nah, segitu saja penjelasan terkait tari kecak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.